ada satu legenda dan memang rupanya kenyataan tentang burung di gurun pasir, burung undan namanya. Dia akan menetas di sana di antara batu-batu karang itu, dan kemudian setelah anaknya keluar dari telur itu, dia akan tenang-tenang di sana, dan akhirnya karena memang namanya di gurun tidak ada sama sekali air, dan dia akan melukai dirinya dan darahnya yang akan diminum burung-burung itu, anaknya itu, dan dia akhirnya mati dengan sesudah anaknya itu kurang lebih bisa terbang, matilah dia, darahnya lah yang diminum. Itulah burung undan. Dia selalu siap untuk mati bagi yang dicintainya, yaitu keturunannya. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Santo Laurentius kalau dikatakan martir yang luar biasa, dan orang-orang martir itu adalah orang yang mau berkorban. Berkorban bukan untuk dirinya, tapi berkorban untuk orang lain atau untuk nilai tertentu. Inilah sebenarnya martir. Jadi berkorban intinya memang ungkapan cinta yang luar biasa sehingga dia tidak memperdulikan hidupnya lagi, dan diberikannya lah nyawanya. Selalu kita ingat karena kasihnya kepada sesuatu nilai atau kepada orang lain. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah yang terjadi pada Santo Laurentius. Paus Sixtus yang kedua, waktu itu memang masih baru tahun 313 ya, gereja Katolik diakui di kerajaan Roma. Jadi masih 80 tahun kemudian. Tapi gereja berkembang dan menjadi penghalang mungkin bagi kerajaan Roma, dan Laurentius ini memang mengatakan kepada Paus, kemana Paus pergi, kami akan tetap ikut, dan itulah yang terjadi. Yesus menggambarkan ada memang nilai-nilai dari pengorbanan seperti itu. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nilai kematian demi perkembangan atau demi menumbuhkan sesuatu, rupanya itulah yang ideal. Jadi dikatakan juga dalam hal ini, jika dia tidak mati akan tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dikatakan memang bahwa tidak ada kemuliaan yang akan diperoleh tanpa penderitaan, dan tidak ada kemenangan yang diperoleh tanpa pengorbanan. Sebenarnya inilah iman kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Ketika Yesus mengatakan bahwa biji gandum itu harus mati baru berbuah, ya mungkin kita juga bukan harus mati sebenarnya, kan, tapi mematikan keinginan, mementingkan diri, sebenarnya itulah salah satu sejenis martir kecil lah kita katakan ya. Karena itu justru kadang-kadang mengapa orang sulit berkorban, mengapa orang ada sifatnya yang tidak mau berkorban, alasan memang yang pertama itu adalah keinginan atau nafsu untuk mementingkan diri. Kadang-kadang itu di keluarga bisa terjadi kan. Mungkin ada
satu piring daging, abang, kakak, adik atau apa itu, bisa berebut itu. Tapi bisa kita lihat kalau ada yang agak bijaksana, dia tidak ikut merebut, dikasihnya sama adiknya, sama kawan aja. Hal-hal kecil di rumah bisa kita lihat itu. Ketika kita mementingkan diri, maka tak pernah kita mau berkorban, selalu menuntut. Atau memang kalau di tengah-tengah kehidupan kita atau di kantor atau dimanapun itu, banyak memang orang yang tidak mau berkorban. Mengapa? Cari aman. Berpun nanti jadi banyak kritik, lebih baik cari aman. Hal inilah rupanya yang tidak akan berbuah ketika kita tidak mau berkorban demi suatu nilai atau demi cinta kepada orang lain, atau demi cinta kepada keluarga, atau cinta kepada kebenaran. Maka inilah yang terjadi. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Bisa hidup-hidup tenang-tenang aja, tapi sama sekali buah tidak ada. Dan Yesus rupanya malahan memberikan yang agak ekstrim lagi. Barang siapa, katanya di sini ya, mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan dikatakan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita sebagai orang beriman seharusnya memang selalu tertuju kepada kehidupan kekal itu, sehingga kita siap untuk selalu berkorban. Mungkin tidak perlu sampai martir, dibakar seperti Santo Laurentius ini, tapi berkorban demi satu nilai itu adalah suatu modal kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Dikatakan di sini, kematian orang baik sebenarnya tak perlu ditangisi, karena akan dikenang, akan dikagumi, dan akan disanjung, dan teladannya akan tetap bergema. Itulah jadi dikatakan para martir mati, tak usah tangisi, justru akan berbuah. Tapi kematian orang jahat memang itulah dipestakan. Dipestakan. Semoga kita bukan dipestakan karena kejahatan kita, tapi kita dipestakan karena kebaikan kita. Amin.